nggak membahas itu, bro. Dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Jangan melebar, saya moderator, jangan melebar. Ya, Muhammad itu bukanlah seorang bapak di antara kamu, melainkan dia adalah seorang nabi. Dan yang saya tanyakan, adakah satu dalil saja di dalam Al-Quran, ayat suci Al-Quran, di mana perkataan Nabi Muhammad secara eksplisit mengaku bahwa Al-Quran itu saya nanya, Al-Quran itu ucapan Nabi Muhammad atau firmannya Tuhan Allah? Firman Tuhan. Tapi ketika saya membaca ayat, kamu tahu itu Al-Quran itu firman Tuhan, kenapa kamu nanya firmannya Nabi Muhammad? Bro, kalau bertanya itu mestinya landasan Bu, saya nggak nyalahin pertanyaanmu, tapi kamu nggak ngerti apa yang kau tanyakan. Dijelasin dulu, Ustaz. Al-Quran itu, dengerin dulu. Al-Quran itu, Ustaz, ini Al-Quran itu bertanya ke saya, Tata, mana firmannya Tuhan, mana ucapan Allah bahwa Muhammad itu utusan, baru saya pakai Quran, karena yang kamu tanya ucapan Allah. Tapi kalau kamu nanya mana ucapan Nabi Muhammad, bentar dulu Pak Kabir, ini saya mau bagi dua dulu. Ini dulu supaya lu paham. Ustaz, Al-Quran itu ucapan Nabi Muhammad atau firman dari Allah? Itu firman Allah, Bang. Firman Allah. Yang saya tanyakan, apakah firman Allah ini telah terkonfirmasi oleh Nabi Muhammad bahwa dirinya seorang nabi di dalam Al-Quran? Perkataan secara eksplisit oleh Nabi Muhammad. Silakan, Bang. Saya tunggu datanya, bukan Nabi Muhammad itu di Al-Quran, Ustaz, diakui, bukan mengakui dalam Al-Quran. Silakan, Ustaz. Oke. Nabi Muhammad mengakui dengan cara ketika dia menerima surat Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Nabi Muhammad tidak menyatakan dirinya Nabi, tidak mungkin dia menyampaikan ayat itu. Dengan dia menyampaikan firman Tuhan itu, berarti dia mengakui, oh saya dilantik menjadi Nabi. Oke. Andai kan dia itu tidak mau, ya dia tidak akan menyampaikan firman Tuhan itu. Gitu aja. Kan gampang kan? Ini Bang, kalau kita gunakan standar yang sama, seperti Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah dan Yesus Kristus yang engkau utus. Artinya, itu klaim Yesus. Kita gunakan dengan standar yang sama kepada Nabi Muhammad. Yesus mengatakan seperti itu. Saya nanya. Yesus menyampaikan seperti itu atas perintah siapa? Kita gunakan standar yang sama di dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Yesus menyampaikan hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah. Itu atas perintah siapa dia ngomong kayak gitu? Yesus, Bang. Di situ kan Yesus berkata. Salah. Kata Yesus dalam Yohanes 12:50, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepada aku. Gantian. Dengerin. Yesus menyampaikan Yohanes 17:3 itu atas perintah Tuhan. Dia menerima firman dari Tuhan. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Setelah aku terima firman itu, loncat ke Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Apa isinya firman Tuhan itu? Di antaranya Yesus disuruh mengatakan bahwa hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Ini Yesus menyampaikan firman Tuhan atas perintah Tuhan. Kocok. Oke, sekarang dengerin dulu bro, dengerin dulu. Dengarkan dulu, bisa nggak? Saya moderator loh. Saya tadi mengapresiasi Anda, saya menghormati Anda loh. Dengarkan dulu biar kondusif. Gitu ya. Menurut Anda, perkataan Yesus itu yang tertulis di Bible itu dari dirinya sendiri kah? Atau dia menerima firman dari yang mengutus dia? Dari dirinya sendiri. Dengerin dulu, pertanyaannya belum kelar. Yesus itu berbicara, mengajar murid-muridnya, yang disampaikan itu A dari dirinya sendiri, B dari Bapak yang mengutus dia. Silakan. Dari Bapak yang mengutus dia, Bang. Itu, Bang. Tapi ketika saya komparasikan, Kok pakai tapi? Dulu, Bang. Kita harus mengkaji dua arah, Bang. Kalau Anda menggunakan ini dulu selesaikan. Kita menggunakan standar sama. Adakah Nabi Muhammad mengkonfirmasi perkataan Allah di dalam surat Al-Ahzab? Ya udah, saya turun. Kau ini kalau daripada saya marah, ya lebih baik saya turunkan gitu loh. Kamu mendengarkan dong, saya moderator, saya adil mengatur. Tapi kamu nggak mau diatur.
Kalau kau udah akui tadi, banyak tadi kau pengakuanmu, kita apresiasi karena ilmumu nggak nyampe. Giliran bertanya tentang Al-Quran, ilmunya nyampe gitu loh. Ustaz Tata udah menjelaskan gitu loh. Tadi udah diakui bahwa Yesus itu menerima firman dari yang mengutus dia, bukan dari dirinya sendiri. Dia akui sudah itu. Silakan Ustaz diluruskan lagi, monggo. Jadi gini ya, dia tuh minta pertanyaannya dia gini, itu kan firman Tuhan, mana pengakuan Nabi Muhammad kalau dia seorang nabi dalam Al-Quran? Loh, dengan dia menyampaikan Al-Quran itu, dia mengakui kalau dirinya nabi. Kalau tidak mengakui, ya pasti dia simpan kan firman Tuhan itu. Kan gitu doang sebenarnya. Ya banyak ayatnya dia mengakui sebagai nabi. Bahkan yang lebih dasar, dengan dia menyampaikan semua firman Tuhan itu, mengakui kalau dirinya nabi ketika Allah lantik dia. Ya ayyuhal muzammil. Di situ wahai ya orang yang berselimut, karena saat itu Nabi lagi tidur, lalu datang turun ayat itu, disuruh bangun, disuruh menyampaikan firman Tuhan. Maka saat itulah dia memberitakan firman Tuhan itu. Nah, dengan kalau ditanya mana pengakuan Nabi Muhammad, nah dengan dia menyampaikan firman Tuhan itu, Allah itu, berarti dia sudah menerima dirinya utusan. Udah diakui kalau dirinya, oh saya ini utusan Tuhan. Ya oke. Karena saya mempunyai tugas, oke saya sampaikan. Itu sudah membenarkan dirinya utusan sudah. Anda kan tidak membenarkan, tidak mengakui, tidak mungkin dia menyampaikan. Gitu doang kok. Gitu. Jadi saya naikkan lagi. Ini bukan debat kusir. Ini diskusi. Kalau kau punya pengetahuan tentang Bible, ya ungkapkan di sini di hari liburmu ini kan gitu. Habis pulang dari gereja, kira-kira apa yang kau dapat dari pendeta mengenai proses pewahyuan, siapa itu Yesus, dan tulisan-tulisan itu di Bible itu firman Tuhan atau enggak, itu dulu supaya orang lain kalau tertarik bisa memeluk Kristen loh. Nah begitu juga Ustaz Tata menjelaskan bagaimana proses pewahyuan Al-Quran. Nah enak kan jadi umat Islam ngerti, Kristen juga ngerti. Bukan nebak kusir kayak tadi. Gitu loh. Silakan naik lagi. Apa yang kau dapat dari gereja hari ini, pendetamu apa ya, ungkapkan di sini. Terutama tulisan-tulisan yang ada di Bible itu. Jangan nyebrang-nyebrang dulu bro. Sekarang giliran Anda berbicara, saya kasih waktu 5 menit. Jangan nyebrang. Apakah semua yang tertulis di Bible itu firman Tuhan? Dan siapa itu Yesus menyampaikan firman, dia memperoleh informasi dari mana? Silakan berbicara by data yang tertulis di Bible. Yang lain diam dulu. Silakan Fir. Ayo, silakan khutbah di sini, beritahu kita Bible itu seperti ini loh. Nah itu silakan. Masih loading, Mbak Nandi. Masih loading. Loading. Ini Laura siapa? Nah kalau udah capek, ya nanti saya persilakan Anda bertanya kepada Ustaz Tata. Boleh Anda menyanggah, tapi Anda harus mempunyai keilmuan bagaimana menafsirkan atau mengerti tentang Al-Quran itu. Minimal harus nyantri dulu 62 hari. Ya, basic-basicnya gitu ya. Laura, Laura? Ya, ya. Udah. Ya Kabir ini dengar nggak tadi pernyataan saya sebagai moderator, dengarkan ya. Ini Anda ini hari libur, Anda baru pulang dari gereja. Ya ini nggak bisa diatur kan? Nggak bisa diatur. Mau diatur nggak? Mau diatur nggak? Makanya saya menjelaskan. Ya apa itu Bible Bang? Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Coba mau ngomong apa? Bible saya tidak pernah mengklaim bahwa itu firman Allah yang jatuh dari langit. Tidak pernah. Berdasarkan ayat tadi yang saya sebutkan. Tapi dia menerima firman kan? Tapi Yesus mengaku menerima firman kan? Ini waktu saya, kenapa? Saudara selalu memotong waktu saya menjelaskan. Silakan. Gini Bang, Bible saya itu berisi semua sejarah-sejarah kehidupan manusia berupa kiasan, perumpamaan, ada puisi, ada pantun, ada berisi firman Tuhan, ada muatan nabi-nabi terdahulu Bang. Semuanya komplit di situ. Karena itu ditulis berdasarkan kesaksian Bang, bukan dijatuhkan dari langit Bang. Makanya saudara Muslim di sini selalu salah memaknai Bible Bang. Jadi Anda sudah akui bahwa Bible itu bukan firman Tuhan gitu ya?
Yang menjadi firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri, Bang. Sesuai perkataan Yohanes tadi yang saya sebutkan di awal. Apa yang kami lihat, apa yang kami raba, itulah yang kami tulislah tentang firman Tuhan. Dan siapa firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus, Bang. Boleh saya tanya, apa arti firman? Firman itu adalah perkataan, Bang. Jadi Yesus hanya perkataan, dia bukan manusia. Ya, apa yang diucapkan oleh Yesus itulah yang dikatakan firman Tuhan, Bang. Yakin? Yakin, Bang. Jadi Yesus itu tidak menerima firman dari Bapaknya. Kalau dia ngomong begini, entar dulu, itulah yang disampaikan. Iya, diam dulu. Waktu dia kecil misalnya nih, Ma, aku mau makan, itu firman Tuhan. Gini, Bang, kalau Anda mau mengatakan bahwa semasa kecil Yesus itu sudah memberitakan firman Tuhan, artinya Anda memaksakan Yesus untuk menjadi Tuhan semasa kecilnya, Bang. Enggak, Anda mengatakan gini tadi, semua yang keluar dari mulut Yesus, dengerin dulu, Bang. Anda tadi mengatakan semua yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman Tuhan, kan gitu omongan Anda tadi. Betul. Ya, waktu umur 3 tahun lah udah pandai bicara. Jadi apa yang diucapkan di usia 3 tahun itu firman Tuhan semua. Ya, jelas sesuatu yang diucapkan oleh Yesus itu dianggap firman Tuhan, Bang. Tapi yang dianggap paling firman Tuhan, paling murni itu adalah ketika Yesus mewartakan Injil kerajaan Allah, Bang. Oke, kalau begitu, makanya itu semua. Kalau begitu ada firman. Dari lo, Bang, izin, Bang. Ada banyak firman Tuhan yang hilang. Di usia 13 sampai 29 tahun itu nggak tertulis, berarti banyak dong firman Tuhan yang hilang. Karena Yesus belum melakukan perwartaan, Bang. Kalau dia melakukan perwartaan yang jelas ditulis, Bang. 13 sampai 20, dengerin. Pemberitaan kerajaan Allah itu pada saat Yesus mewartakan. Dengerin dulu, Bang. Yesus mewartakan, Anda mau memaksakan apa yang diucapkan harus dicantumkan semua, Bang. Apa itu? Anda tadi sendiri yang ngomong bahwa semua yang keluar dari mulut Yesus firman Tuhan. Sedangkan kisahnya, dengerin dulu, belum selesai. Kisahnya 13, dengerin dulu. Dengerin dulu, kalau saya ngomong, lu ngomong juga nggak denger loh. Ini orang nggak ada ngerti Bible sama sekali, dia itu nggak tahu. 13 sampai 29 tahun itu Yesus itu berbicara atau tidak? 13 sampai 29 tahun Yesus berbicara atau diam? Tapi Yesus belum melakukan perwartaan, makanya tidak ditulis, Bang. Saya ulang kembali ya. Saya ulang kembali nih. Saya ulang kembali ya, Bang. 13 sampai 29 tahun itu Yesus diam atau Yesus ada pembicaraan? Tapi tidak dikisahkan di dalam Bible, Bang. Berarti ada hilang. Berarti banyak yang hilang firman Tuhanmu. Tapi karena Yesus belum melakukan pewartaan. Seandainya Yesus sudah melakukan pewartaan di usia tersebut, yang jelas perkataan itu semua dicantumkan, Bang. Tadi Anda mengatakan semua yang keluar dari mulut Yesus firman Tuhan loh. Iya, Bang. Apa yang diwartakan itu adalah firman Tuhan. Sekarang, apakah di usia 13 sampai 29 tahun Yesus diam aja atau dia berbicara? Dia berbicara, tapi kan mana bicaranya? Mana firmannya itu? Mewartakan, Bang. Kalau dia berbicara, itu hampir 17 tahun. Dengerin. Kalau dia berbicara, ini orang ngomong terus. Kalau dia berbicara, mana bicaranya itu loh? 17 tahun loh dia diam. Kalau dia bicara, mana bicaranya? Kalau enggak, berarti dia diam selama 17 tahun. Silakan. Silakan Ustaz, luruskan. Ini kok mereka ini udah tak kasih perbandingan yang sama, tak paham. Gini loh, Bang, ya. Nabi Muhammad dan Yesus sama-sama mengakui menerima firman dan sudah disampaikan. Nabi Muhammad An-Najm ayat 3, aku ini menerima wahyu dan sudah kusampaikan. Yesus 17:8 menerima firman dan disampaikan. Pertanyaannya, firman yang Yesus terima ini pertama kali yang disampaikan apa coba? Kalau Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Yesus apa bunyinya, Bang? Silakan. Dia nggak dengar, tadi dia ngomong terus. Pertanyaannya gini. Firman yang pertama kali diucapkan oleh Yesus waktu dia hidup apa? Apa bunyinya? Bertanya tentang Muhammad, Anda mengalih. Firman pertama kali yang keluar dari mulut Yesus itu apa bunyinya? Ya, padaku telah diserahkan kuasa di surga dan di bumi. Itu di Matius 28. Oleh Allah. Matius 28 itu masih. Padanya aku berkenan.
Udahlah. Sekarang saya tanya balik kepada Anda. Ya udah, lu ketik aja di bawah. Gua malas ngatur orang yang nggak bisa diatur. Bener, nggak nyambung. Nah, Firman yang pertama kali dia pakai Matius. Itu Matius 28 loh itu. Matius 28:18 bunyinya begini, kepadaku Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Itu 28, 27-nya mana? Masa 28-nya duluan? Tadi dia bilang lagi gini, Tat. Semua yang keluar dari mulut Yesus itu firman Tuhan. Jadi waktu dia dilahirkan terus dia menangis, itu firman Tuhan itu. Firman Tuhan nggak itu, Tat? makanya kesalahannya orang Kristen ini loh yang kesalahannya. Kalau Yesus itu dikatakan Tuhan, ya rusak. Nanti ditanya, oke, apa yang Tuhan itu aktifnya kapan? Digituin. Apakah makanya Pak Daeng selalu nanya ketika dia bayi, apa yang dia kuasai? Nah, karena memang apa salahnya mereka ini? Udah tahu dia seorang manusia, bukan Tuhan, tapi dituhankan. Sehingga ditanya kapan aktifnya Tuhan itu? Mulai dia lahir katanya. Oke. Kalau lahir apa yang dikuasai waktu dia umur 10 hari misalnya? Itu wajar pertanyaan kayak gitu. Itu karena pertanyaan gue tadi. Sebagai Tuhan. Tapi kalau sebagai nabi atau utusan ada masanya. Nabi Muhammad bukan siapa-siapa awalnya. Dia diberi gelar utusan ketika berumur 40 tahun. Kalau Yesus bukan siapa-siapa, dia lahir itu. Lalu dia menjadi gelar utusan. Duduknya benar. Lopan duduknya benar. Berumur hampir 29 atau 30 tahun umurnya. Sejak itulah dia aktif sebagai utusan. Kalau sebagai Tuhan, ya kacau ini. Masa Tuhan aktifnya ketika umur 30? Gitu. Oke, Tad. Iya, Tad. Kenapa saya besarkan Nopan? Nopan juga kalau Ustadz lagi ngomong itu kan ini Ustadz mulu duduk nyimak benar. Saya monitor semalam Anda itu syahadat di ruang Abuya. Gitu ya. Ya, Anda sekarang kan kalau memang ntar dulu Bang, kalau memang Anda mendapat hidayah, Anda syahadat dan sekarang udah menjadi muslim. Nah, makanya saya mau nanya, saya gedein gitu loh teman-teman. Artinya anak ini bisa dipercaya lah karena dia nggak menghilang sesudah syahadat. Apa benar semalam kamu udah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Pakai mic. Udah. Bisa diulang lagi? Masih ingat? Waduh, nggak hafal. Dipandu lagi, Tad, coba. Aku cuma ngikutin semalam. Coba diikuti, dibimbing lagi, Tad, coba, Tad. Dibimbing lagi, Tad. Buka layarmu. Buka layarmu aja, Van. Ada bos aku loh. Ya udah, yang penting tadi malam kalau sudah ada yang membimbing ya udah. Nggak masalah udah. Tapi jangan dilupa tuh, Nopan. Lu inget lah. Oke, jangan di. Ya, jadi gini Bang Ustaz Glenn sama Ustaz Anan nanti malam kesini kayaknya. Jadi aku belajar langsung nantinya. Kamu di kantor apa di rumah? Di tempat kerjaan apa di rumah? Tempat kerja Bang, tempat pangkas. Oh, waduh. Nah, udah lama tertarik Islam tuh ya. Mulai kapan? Mulai tertarik. Sering berdebat dengan Ustaz Hatta ini, Novan. Sering masuk ke kamar saya, Ustaz. Iya. Kok di bawah sekali molam ya. Saya aja kaget kalau dia mualaf. Nggak dengar saya. Makanya saya undang tadi. Selama ini nggak ngeyel ya diskusi kita. Semalam saya pantau KTP-nya malah udah dipikirin Kak Bu ya toh? Betul? Udah Bang, udah. Terus semalam kalau nggak salah dengar kamu takut-takut didengar sama ibumu atau bapakmu keluarga di rumah ya? Bener ya? Bos. Jangan takut sama bosmu. Kalau kamu bersyahadat, kalau dipecat hubungin saya kasih kerjaan. Takut amat sih lu, masa kerjaan gitu aja takut keluar. Cuma pangkas rambut. Ya namanya juga orang perantau Bang. Jadi lu merantau di mana? Saya kirim tim ke situ. Dia merantau di mana? Saya di Depok Bang. Di Depok, apalagi gue di Depok. Dekat dari gua. Sekarang nomor HP kamu udah tahu nomorku. Kamu save nomorku ya.
Kalau ada apa-apa lu dipecat sama bos lu, hubungin gua. Ntar. Teman-teman yang tahu nomorku di bawah, tulis nomorku nih. Teman-teman, di bawah tulis. Takut ama dipecat. Enggak aja, biarin lah, biar tenang. Nah itu nomor saya di bawah, Pan. Lu tulis. Lu screenshot. Nomor saya lu hubungi nanti kalau ada apa-apa. Novan. Udah menikah, Novan? Belum. Nah, bagus itu, lebih apa ya? Ujiannya tidak terlalu berat. Karena kalau sudah menikah itu kadang-kadang untuk mengajak istri ini sulit. Akhirnya lama mualafnya. Pan itu screenshot itu nomorku. Screenshot nomorku lu hubungi nanti.